Bismillahirrahmanirrahim. Percayalah, berbuat baik dibalas baik. Ya, kita semua sependapat bahwa berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Halo sahabat KPM, berjumpa lagi. Semoga harinya menyenangkan dan dipenuhi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita tegaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, ayat ke-7 hingga ke-8 dalam surat Al-Zalzalah, yang artinya berbunyi, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia dapat melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dari ayat tersebut bertambah keyakinan kita bahwa siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan. Kita yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan yang baik, yang positif, yang bagus. Tidak mudah memang berbuat baik, tetapi bagaimanapun kita harus berbuat baik. Namun jangan pula tergesa-gesa. Hari ini berbuat kebaikan, maka kita berharap agar balasan itu untuk esok hari, bahkan saat itu langsung kontan. Begitu mungkin keinginan kita. Tetapi perlu diingat pula, hal itu dalam pengertian akan dibalas kontan oleh Allah juga tidak mustahil. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa mendatangkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan menurut aturannya. Tapi bisa bayangkan kalau kita berbuat kejahatan lalu ditakdirkan juga kejahatan itu dibayar tunai. Dan pastinya setiap orang yang akan berbuat jahat akan memahami hukum tersebut. Maka disitulah manusia tidak akan berbuat kejahatan. Ini adalah kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya, lebih-lebih tentunya kepada orang yang beriman. Tapi ada yang sering menjadi pertanyaan kita. Jika kita melihat realitas kehidupan ini,
Dan ini sebuah kenyataan bahwa ternyata kebaikan tidak selamanya dibalas kebaikan. Bisa jadi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mungkin saja ada orang yang telah kita bantu malah menipu kita. Orang yang butuh uang setelah dibantu malah hilang dengan meninggalkan tumpukan uang untuk kita. Atau bisa jadi orang yang kita tolong malah ketahuan nyolong. Mungkin saja ada orang yang sudah kita kasih kesempatan kerja, kita didik dari nol, dari tidak bisa apa-apa, ujungnya malah memfitnah kita, atau malah seperti kacang lupa kulitnya. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan-lahan keyakinan kita pun pudar. Sedikit demi sedikit menjadi sirna, pelan-pelan menghilang. Sebab diyakini kebaikan akan dibalas kebaikan, tetapi kenyataannya malah dibalas dengan kejahatan. Apakah ada yang salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ekspektasinya. Ketika kita berbuat baik pada seseorang, kemudian kita berharap kebaikan dari orang yang dimaksud atau dari orang tersebut. Tentu nggak bisa. Tidak seperti itu. Dan ini persoalannya. Karena kita terlalu berharap kepada manusia, selama itu pula akan merasakan kecewa. Merasa kecewa dan kecewa terus. Cobalah perhatikan, ketika kita menanam padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tetapi bersama padi tumbuh rumput yang mengganggu tanaman padi kita tersebut. Bahkan bisa jadi ke hasil yang akan kita dapat nanti. Lalu kemudian apakah itu kesalahan kita? Belum tentu juga. Itulah kehidupan. Manakala kita berbuat baik, itu tidak ada jaminan bahwa yang akan kita dapatkan adalah kebaikan atau bertemu dengan orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi di situ akan ada orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, menipu kita, menzalimi kita, culas kepada kita. Berperilaku kasar dan memfitnah kita.
di mana akan ada kesedihan, akan ada cobaan, dan semua itu akan membuat kita menjadi orang yang tangguh. Sekarang, bagaimana kolerasi dengan konsep tabur tuai? Di mana kita menabur, di situ kita akan menuai. Dan apakah kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tetapi yakinlah bahwa kebaikan kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Tapi bukan melalui orang tersebut, bisa melalui orang lain lagi. Semisal kita berbuat baik kepada teman, bisa jadi balasannya dari tetangga kita. Berbuat baik kepada sahabat kita, bisa jadi balasannya dari atasan kita, atau dari bawahan kita, atau dari rekan kerja kita, atau mungkin saja dari orang yang kita tidak kenal sama sekali. Ingatlah, bukan dia yang kita pernah bantu yang akan membalasnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas, bahkan melipat gandakan sesuai dengan aturannya. Lalu, ketika kita mendapati banyak orang yang keterlaluan, bagaimanapun, maafkanlah mereka. Ketika kita sukses dan berhasil, kita akan mendapati teman palsu dan sahabat sejati. Walaupun begitu, tetaplah untuk menang dan sukses. Apabila kita jujur dan terbuka, bisa jadi orang lain akan menipu kita, memanfaatkan kita. Namun demikian, tetaplah untuk jujur dan terbuka. Apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun sangat mungkin dihancurkan orang hanya dalam waktu 1 hari. Tetapi bagaimanapun, bangkitlah. Kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain mungkin saja mudah dan sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Kalaupun mungkin saja orang lain berprasangka bahwa di balik perbuatan baik kita itu ada maksud tertentu, ada maksud-maksud tertentu, jangan hiraukan dan tetap berbuat baik. Sebab semua akan kembali kepada keyakinan dan kepercayaan pada diri kita sendiri. 1000 orang tidak yakin dan tidak percaya kepada kita, biarkan saja. Itu tidak akan membuat kita hancur. Tetapi
jika diri kita yang sudah tidak percaya, jika diri kita yang sudah tidak mempercayai diri kita sendiri, maka disitulah kita akan binasa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.